Halo Bu Nisa dan teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang research design. Next. Anggota kelompok kami ada Salina Paramita, Helin Saras Putri, saya sendiri Siti Yuniati Rahmania, dan Tito Muhammad Fauzi. Next. Nah, bahasan pertama yang akan kita bahas yaitu tipe dari desain penelitian. Next. Nah, desain penelitian itu apa sih? Jadi desain penelitian adalah kerangka kerja atau blueprint untuk melakukan sebuah proyek riset pemasaran. Nah, biasanya desain penelitian ini tuh merinci prosedur yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, di mana informasi ini akan digunakan untuk menyusun atau memecahkan masalah riset pemasaran. Nah, di dalam klasifikasi desain riset pemasaran itu dibagi lagi menjadi dua ya, ada exploratory research design dan juga conclusive research design, di mana conclusive research design ini dibagi lagi menjadi descriptive research dan juga causal research, dan descriptive research ini dibagi berdasarkan data yang dikumpulkan menjadi cross-sectional research dan juga longitudinal research. Okay, next. Nah, yang pertama ada exploratory research, di mana exploratory research ini ditujukan untuk menjelajahi atau mendapatkan suatu pemahaman yang baru dan lebih mengenai suatu masalah tertentu. Nah, tetapi penelitian ini itu tidak tepat untuk menguji korelasi antar variabel yang diamati. Kenapa? Karena variabel dalam penelitian eksplorasi ini umumnya itu belum bisa didefinisikan. Jadi dalam penelitian ini tuh biasanya pertanyaannya itu bentuknya itu lebih fleksibel dan juga tidak terstruktur. Nah, kapan sih kita bisa menggunakan metode research ini? Jadi kita bisa menggunakannya itu untuk membantu mendefinisikan masalah penelitian yang lebih jelas. Untuk membantu mengidentifikasi semua kemungkinan jawaban alternatif, dan juga kita bisa menggunakannya untuk membantu peneliti membangun hipotesis yang lebih mendalam. Nah, metode yang digunakan dalam exploratory research ini yaitu survei para ahli, survei percontohan, data sekunder yang dianalisis secara kualitatif, dan juga penelitian kualitatif. Oke, next. Nah, selanjutnya ada conclusive research, di mana tadi itu dibagi menjadi dua lagi, ada descriptive dan juga causal research. Nah, conclusive research itu sendiri yaitu penelitian yang menggunakan pertanyaan yang lebih formal dan terstruktur untuk menguji korelasi antar variabel atau untuk menguji kebenaran dari hipotesis yang mendasari. Nah, dalam desain penelitian ini tuh kita akan memerlukan beberapa kuantitatif untuk diperhitungkan. Nah, biasanya conclusive research ini digunakan untuk membantu peneliti membuat keputusan berdasarkan angka absolut, dan juga ketika penelitian itu terkait dengan studi pasar, misalnya kayak mengukur pangsa pasar, ukuran pasar, distributor yang tersedia, dan juga profil konsumen. Terus juga bisa digunakan untuk penelitian yang terkait penjualan, seperti studi untuk mengukur efek kemasan pada niat beli konsumen, dan juga penelitian ini tuh bisa digunakan ketika berkaitan dengan market test. Oke, next. Nah, selanjutnya ada descriptive research. Nah, descriptive research ini adalah suatu penelitian, salah satu jenis desain penelitian yang tujuan utamanya itu untuk menggambarkan fenomena. Nah, biasanya penelitian ini tuh bisa digunakan untuk menggambarkan karakteristik kelompok yang relevan. Kayak misalnya tuh konsumen, penjual, organisasi, atau area pasarnya. Nah, terus penelitian ini juga bisa digunakan untuk memperkirakan persentase unit dalam populasi tertentu yang menunjukkan perilaku tertentu. Juga bisa untuk mengetahui persepsi karakteristik produk, dan juga untuk menentukan sejauh mana sih variabel pemasaran terkait untuk membuat suatu prediksi.
Nah, biasanya metode yang digunakan dalam desain penelitian ini yaitu ada data sekunder yang dianalisis secara kuantitatif dan bukan kualitatif. Terus juga metode panel dan juga data observasi dan lain-lain. Nah, contoh dari riset ini yaitu ada studi pasar, studi pangsa pasar, studi penggunaan produk, dan juga studi harga. Nah, descriptive research ini dibagi lagi menjadi dua ya, ini tuh berdasarkan cara pengumpulan datanya. Jadi ada cross-sectional research dan juga longitudinal research. Nah, cross-sectional research ini yaitu desain penelitian deskriptif di mana data ini diambil hanya sekali dalam waktu tertentu. Jadi data ini dapat diambil dari sekelompok responden tunggal maupun kelompok. Nah, kalau misalkan longitudinal research itu data diambil selama interval waktu tertentu dari kelompok yang sama respondennya. Jadi penelitian ini tuh bertujuan untuk melihat apakah ada perubahan perilaku responden selama waktu penelitian ini berlangsung. Namun keterbatasan dari penelitian ini adalah sulitnya mempertahankan tingkat data konsistensi sepanjang interval waktu karena beberapa faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu responden seperti mengalami misalkan respondennya mengalami kematian, terus juga responden itu keluar dari kesepakatan dan juga keterbatasan kemampuan perusahaan untuk menyediakan fasilitas penelitian untuk jangka waktu yang lama. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu casual research, di mana penelitian itu digunakan untuk membuktikan bahwa ada hubungan antar variabel yang diamati. Nah, pada umumnya ada dua tujuan penelitian kausal atau casual research ini. Yang pertama, penelitian ini itu membantu peneliti untuk mengetahui sifat hubungan dari faktor mana yang menjadi penyebab dan faktor mana yang dipengaruhi. Jadi kayak variabel bebas dan juga variabel terikatnya. Nah, kedua, peneliti ini dapat menggunakan casual research ini untuk mengamati responden meskipun mereka sendiri belum pernah mengalami fenomena yang diteliti. Nah, caranya dengan melakukan suatu percobaan. Nah, metodenya yaitu eksperimen. Nah, kapan sih penelitian ini bisa kita gunakan atau kapan tepatnya penelitian ini bisa diterapkan? Yaitu ketika kita butuh untuk memahami variabel mana sih yang menjadi penyebab atau variabel bebas dan juga variabel mana sih yang menjadi variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi dari sebuah fenomena. Dan juga penelitian ini membantu untuk menentukan hubungan antar variabel kausal dan juga efek yang nantinya dapat diprediksi. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Helinsa. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai quantitative research design atau cara mendesain atau desain riset kuantitatif. Nah, seperti yang telah disinggung sebelumnya, sebelum melakukan riset kita harus mempersiapkan beberapa hal terlebih dahulu. Ada 6 langkah yang harus kita lakukan sebelum memulai riset. Yang pertama adalah menentukan tujuan utama dan pendekatan yang akan digunakan. Yang kedua adalah memilih tipe desain yang akan digunakan. Yang ketiga, memilih cara untuk menentukan partisipan. Yang keempat adalah memilih metode pengumpulan data. Yang kelima, menyusun prosedur yang akan digunakan. Dan yang terakhir adalah menentukan strategi untuk menganalisis data. Di dalam melakukan research ada 3 metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah kuantitatif, yang kedua kualitatif, dan yang ketiga adalah kombinasi. Untuk yang kali ini kita akan membahas soal kuantitatif. Apa sebenarnya quantitative research atau riset kuantitatif? Quantitative research adalah proses penelitian yang dilakukan dengan menguji teori yang ada dengan mencari tahu hubungan antar variabel yang dapat dihitung. Variabel-variabel ini akan memberikan data yang dapat dianalisis menggunakan metode statistika menurut Creswell tahun 2008. Hasilnya nanti dari quantitative research ini akan berupa grafik, tabel, diagram, ataupun hipotesis.
Nah, melalui bagian ini bisa dilihat sebenarnya penelitian kuantitatif itu akan menitikberatkan penelitian terhadap variabel yang menjadi objek dari penelitian itu sendiri. Hasilnya nanti ada berupa hipotesis dan juga pengujian. Hipotesis dan pengujian akan dilakukan untuk menentukan metode analisis atau teknik statistika yang akan digunakan. Nah, untuk menjalani riset kuantitatif, kita memerlukan strategi yang tepat. Dalam pendekatan kuantitatif, peneliti akan menguji teori yang ada dengan cara mengumpulkan data dan membuktikannya melalui eksperimen. Jadi nanti di dalam eksperimen, peneliti akan mengumpulkan data-data yang berisi informasi yang dapat dianalisis, biasanya berupa data-data numerik yang bisa dihitung. Nanti menggunakan metode statistika dan juga pengujian hipotesis, data-data yang telah dikumpulkan itu akan digunakan untuk menguji teori yang sudah ada dan sudah kita tetapkan sebelumnya. Nah, untuk melakukan pendekatan kuantitatif atau strategi kuantitatif dalam penelitian, ada dua metode yang bisa digunakan, yaitu menggunakan metode survei research dan juga experimental research. Survei research sendiri adalah sebuah metode yang mengakomodir kuantitatif atau deskripsi numerik terkait tren, attitude, dan juga opini dari populasi dengan mempelajari sampel dari populasi. Jadi dari sekian banyak populasi nanti akan ditentukan beberapa orang atau beberapa objek yang akan menjadi representatif dari satu populasi itu. Lalu pengujian akan dilakukan pada sampel dan hasilnya nanti akan digeneralisasikan terhadap populasinya. Nah, termasuk di dalamnya ketika melakukan riset survei itu akan diberikan kuesioner atau struktur interview sebagai cara mengumpulkan data. Lalu ada experimental research. Experimental research adalah metode untuk menguji sebuah ide apakah hal tersebut dapat mempengaruhi hasil atau variabel dependen dalam sebuah penelitian. Dari eksperimen, peneliti bisa menentukan apakah suatu objek akan mengalami perubahan signifikan yang lebih baik atau lebih buruk ketika suatu eksperimen dilakukan terhadap objek tersebut. Nah, setelah itu hasilnya akan dibandingkan dengan objek yang tidak menerapkan eksperimen tersebut. Dalam penelitian kuantitatif ada 7 karakteristik yang harus dipahami oleh peneliti. Karakteristik itu adalah yang pertama, dalam melakukan penelitian kuantitatif, peneliti harus menggunakan pola pikir yang deduktif, yaitu berusaha memahami kondisi yang ada dengan pola pikir top-down, berangkat dari fenomena umum untuk menjelaskan fenomena-fenomena khusus. Lalu yang kedua adalah menggunakan logika positivistik dan menghindari hal-hal non-subjektif. Peneliti harus dapat memberikan kriteria yang ketat untuk menetapkan apakah sebuah pernyataan adalah benar, salah, atau tidak memiliki arti sama sekali. Yang ketiga, penelitian harus dilakukan mengikuti prosedur yang telah disiapkan sebelumnya. Jadi, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, di dalam melakukan penelitian, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu, memilih metodenya, lalu merancang prosedurnya. Nah, nanti prosedur atau rancangan penelitian tersebutlah yang akan menjadi guidelines atau menjadi panduan bagi kita ketika melakukan penelitian. Dan dalam penelitian kuantitatif, panduan yang telah disiapkan sebelumnya itu harus diikuti. Yang keempat, subjek, data, dan sumber yang digunakan di dalam penelitian harus sesuai dengan perencanaan yang telah disiapkan sebelumnya. Jadi tetap harus stick to the plan. Yang kelima adalah melibatkan kuantifikasi data. Jadi harus melibatkan penghitungan angka. Datanya harus berupa angka-angka atau yang bersifat numerik yang bisa dihitung baik menggunakan metode statistika maupun penghitungan biasa. Yang keenam, peneliti harus terpisah dengan objek penelitian. Jadi peneliti tidak memiliki hubungan apapun terhadap objek penelitian, termasuk secara emosional. Dan peneliti juga tidak diperkenankan menjadi bagian dari sampel atau bagian dari populasi yang ada. Yang ketujuh, analisis data hanya bisa dilakukan setelah data terkumpul. Jadi tidak bisa dilakukan secara berkala, yang ini dulu, baru nanti gelombang kedua diteliti lagi atau dianalisis lagi, kecuali memang dibutuhkan dibutuhkan data secara bertahap atau secara berkala sesuai dengan prosedur yang ada. Tapi kalau memang yang dibutuhkan hanya data satu kali, berarti data final yang bisa dianalisis adalah data terakhir ketika seluruh informasi telah berhasil dikumpulkan.
Nah, lalu seperti apa tahapan untuk melakukan penelitian kuantitatif? Nah, yang pertama adalah peneliti harus merumuskan masalah. Jadi, penelitian itu dilakukan untuk menyelesaikan atau menjawab suatu permasalahan. Masalah itu dapat berupa pertanyaan maupun pernyataan. Pernyataannya juga bisa diajukan dalam bentuk deskriptif, asosiatif, ataupun komparatif. Nah, setelah rumusan masalah ditemukan, maka peneliti bisa mengkaji teori keilmuan yang akan dijadikan sebagai dasar rumusan masalah. Nah, ini bisa berdasar dari buku, literatur, jurnal, atau berbagai referensi lainnya. Konsep, prinsip, dan teori yang ditemukan itu nantinya akan dirumuskan sebagai kerangka berpikir untuk mencari tahu hubungan antar variabel demi memunculkan hipotesis. Langkah ketiga adalah mengajukan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara atau asas praduga atas rumusan masalah. Jadi hipotesis ini akan menjadi acuan bagi peneliti untuk mencari tahu jawaban yang sebenarnya melalui penelitian yang lebih mendalam. Nantinya setelah penelitian dilakukan dan peneliti mendapatkan hasilnya, barulah peneliti bisa mendapat kesimpulan apakah hipotesis yang dibuat sebelumnya benar atau salah. Yang keempat adalah verifikasi data empirik. Verifikasi data empirik dilakukan dengan cara menguji hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya. Data-data empirik yang berisi berisi angka atau berisi numerik nanti harus diklasifikasikan terlebih dahulu. Jadi misalnya data ini datangnya dari source apa saja, dapat di tanggal berapa, sumbernya dari mana, gitu. Harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum dilakukan analisis. Setelahnya, peneliti akan mengetahui alat, teknik, atau metode yang akan dilakukan untuk mengolah data empirik tersebut. Yang terakhir adalah ketika data dan informasi sudah dikumpulkan, alat, metode, dan juga tekniknya sudah digunakan, maka peneliti sudah sampai dalam tahap mengolah data tersebut. Setelah diolah, biasanya peneliti akan mendapatkan suatu kesimpulan atau suatu hasil. Nah, hasil ini adalah generalisasi atas hasil penelitian secara utuh dalam bentuk kalimat-kalimat efektif, dan hasilnya juga harus bisa menjawab rumusan masalah sebelumnya. Apabila belum menjawab rumusan masalah sebelumnya, berarti peneliti harus memikirkan kembali apakah rumusan masalahnya sudah tepat atau hipotesisnya sudah tepat. Nanti kalau memang sudah hipotesis maupun rumusan masalah sudah tepat, berarti ada yang salah dalam pengolahan datanya. Kurang lebih akan seperti itu tahapannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tito dan Selina. Baik, yang ketiga kita akan menjelaskan language of research. Di sini ada beberapa beberapa istilah yang kita harus tahu. Ini belum semuanya sebetulnya, hanya sebagian besar. Kita akan mencari tahu perbedaan dari theory, concept, dimensions, variable, sama indicator. Next. Oke, yang pertama kita akan mencoba mengerti apa itu teori. Teori itu adalah sebuah statement yang nantinya dia akan menjelaskan hubungan antara variabel yang kita teliti dalam model kita. Biasanya sesuatu itu bisa dinyatakan teori setelah dia sudah secara konsep terdevelop dan sudah berkali-kali diuji secara empiris gitu. Jadi udah banyak yang membuktikan, baru dia layak disebut sebagai teori gitu. Nah, selanjutnya ada konsep. Konsep ini adalah sama juga meanings atau kadang statement, tapi lebih ke nilai-nilai atau karakteristik yang dia diterima oleh orang banyak. Dia bisa berhubungan dengan events, objects, conditions, situations, atau bahkan behaviors. Jadi tergantung dari sifat penelitian atau subjek penelitian yang mau kita ambil di model kita. Selanjutnya ada dimensions. Nah, perbedaan konsep sama dimension ini, dimension itu adalah pengkotak-kotakan konsep-konsep yang mau kita ambil tadi supaya dia lebih terbagi dengan jelas berdasarkan sifat-sifatnya atau mungkin cara memperolehnya atau makna-maknanya. Jadi dia digunakan untuk memisah-misah konsep tadi supaya bisa diteliti dengan baik. Next. Yang selanjutnya ada construct. Construct ini sebuah ide abstrak, bisa juga gambaran, yang mau kita pakai untuk membangun teori dalam penelitian kita. Dia dan variabel itu sebenarnya sinonim, sama aja. Jadi variabel atau si construct ini adalah
sebuah properti atau tools untuk dipelajari untuk mendukung statement kita atau teori kita di awal itu tadi. Dia juga bisa menyimbolkan sebuah event, sebuah peristiwa, karakter, trait, atau atribut-atribut lain yang bisa diukur. Jadi kata kuncinya adalah dia tuh harus bisa diukur atau dinilai supaya bisa mendukung teori kita. Yang selanjutnya adalah indicator. Indicator ini bisa disebut sesuatu yang kita gunakan untuk mengukur variabel tadi. Dia bisa memprovide kita sebuah kesimpulan, bisa memberi kita gambaran atas konsep-konsep yang mungkin abstrak dan bisa dinilai berkat adanya indikator ini. Nah, sekumpulan indikator tadi kalau dikombinasi itu namanya indeks. Next. Nah, dari tadi kita menyebut kata model, tapi nggak ada penjelasannya. Nah, ini adalah sebuah contoh model. Model itu bisa dibilang sebuah environment dari kumpulan-kumpulan hal-hal yang kita bahas tadi. Contohnya jadi seperti ini. Ini kita coba bahas ya. Ada sebuah contoh environment sebuah model. Nah, di sini teori yang dibangun di awal adalah mengenai sumber daya manusia. Jadi, employee satisfaction itu sebuah kondisi di mana semua pekerja itu senang atau bahagia dengan pekerjaannya juga lingkungan kerjanya. Itu teori yang mau dibangun di sini dan kita bisa lihat itu menyadur sebuah sumber yang mana berarti itu sudah teruji sebelumnya. Nah, di sini kita memiliki beberapa konsep yang sudah secara general mungkin diterima masyarakat. Kalau orang itu atau pekerja itu bisa puas karena mungkin yang pertama, career path-nya jelas. Yang kedua, working time-nya itu sangat fleksibel. Dan yang ketiga, hubungan dengan sesama kolega dan atasan atau bawahan dia itu baik gitu. Nah, pemisahan ini semua disebut dimension karena mereka ketika dijadikan satu mungkin agak susah untuk kita menilai. Tapi untuk si konsep-konsep ini kan masih sangat abstrak sekali ya. Nah, untuk kita menjadikan dia untuk bisa diukur itu kita membuat dia menjadi variabel atau konstruk tadi. Nah, contohnya kita cerminkan dalam employee engagement. Mungkin dia bisa diukur dengan indeks. Nah, indikatornya untuk contoh simple di sini, dia menggunakan I love work. Mungkin ada indikator lain, misal I hate atau neutral kayak gitu. Jadi contoh mudahnya seperti ini untuk language of research tadi. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas tipe-tipe dari variabel yang akan kita pakai gitu. Next. Nah, secara konsep kurang lebih ini adalah variabel yang biasa dipakai untuk membuat model penelitian. Ada independen, ada dependen, dua itu yang jelas selalu ada, dan yang sering ada itu intervening atau mediating, moderating atau ada nama lainnya juga, dan ada variabel ekstra. Dan variabel ekstra itu salah satunya kontrol. Sebenarnya variabel ekstra itu ada lagi, tapi yang lumayan sering walaupun agak jarang juga itu ada kontrol. Mari kita bahas satu-satu. Next. IV atau independent variable itu adalah sebuah variabel yang dia tidak dipengaruhi dari variabel manapun di dalam model kita. Jadi itu semacam statement, bukan statement, tolok ukur awal, bisa juga prediktor. Kalau di cirinya itu ada asumsi kita di awal, stimulus, prediksi-prediksi awal, antecedent atau sesuatu yang muncul dan tidak dipengaruhi manapun, atau manipulated. Manipulated di sini itu maksudnya dialah yang akan mempengaruhi variabel yang lain gitu, atau trigger awal gitu. Untuk next-nya, next kita bahas dependent variable. Dari katanya aja kita udah mengerti ya, depend berarti dia bergantung atau dipengaruhi dari variabel-variabel yang lain, utamanya independent variable. Cirinya dia tuh efek biasanya, akibat, terus respon, konsekuensi, sama outcome. Jadi sesuatu yang bisa dibilang imbas dari adanya variabel-variabel yang ada selain dia gitu. Next. Nah, ini ada variabel di luar independen dan dependent, yaitu IVV atau intervening variable. Dia punya nama lain yaitu mediating. Sesuai namanya, dia itu memfasilitasi
adanya hubungan di antara independen dan dependent. Lokasinya dia itu di tengah-tengah dan nggak direct ke salah satu variabel. Jadi dia itu seperti proses yang harus dilewati dan memang memang prosesnya seperti itu. Nanti akan saya kasih contoh di belakang. Tapi dia itu sifatnya mempengaruhi dua hubungan tadi. Jadi dia nggak langsung direct ke salah satu saja, tapi dia bisa mempengaruhi hasil akhir dari independen variabel di awal gitu. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada MV atau moderating variable. Dia juga punya nama lain, namanya interaction variable. Dia itu sering juga disebut sebagai second independent variable karena dia out of nowhere terus tiba-tiba bisa menginterupsi sebuah alur gitu. Tapi dia nggak harus dilewati, tapi lebih kayak seperti dia tuh menentukan hasil di panahnya itu. Kalau misalnya kita dengerin dari ASIS kemarin, nanti mungkin setelah dicontohkan akan lebih jelas. Dan dia tuh posisinya nggak harus ada di situ, dia bisa di mana aja, tapi di panahnya itu tadi gitu. Oh iya, si moderating ini dia berkontribusinya itu pada efek dari hubungan. Kalau tadi kan kalau intervening itu dia memang harus dilewati karena seperti itu ya. Nah, kalau moderating ini dia tuh efeknya tuh lebih ke kayak dia akan memperkuat hubungan itu atau memperlemah hubungan antara variabel-variabel itu gitu. Next. Nah, ini yang contohnya tadi extraneous variable atau variabel yang di luar itu semua. Yang akan dibahas di sini adalah kontrol variabel. Dia itu sifatnya mengontrol secara langsung variabel tertentu. Dan dia tuh nggak harus posisinya di situ. Bisa jadi dia mengontrol langsung si independen, mengontrol langsung si moderating, intervening, dia bisa di mana aja. Tapi dia intinya ikut mengontrol langsung. Tapi sebenarnya kabar baiknya, si variabel ini tuh lumayan jarang muncul di model, karena mungkin lebih sulit untuk mengukurnya kali ya. Gitu sih. Next. Nah, ini salah satu contoh dari pemasaran atau loyalty ya, loyalty pelanggan. Kita akan membahas hubungan antara variabel-variabel tadi. Di dependent variable kita punya 3, yaitu food quality, hospitality, sama ambience. Terus dia harus dilewati oleh customer satisfaction. Mungkin kita akan mikir, kenapa nggak independent variabelnya customer satisfaction aja, langsung ke dependent variable gitu. Sebenarnya ini lebih ke kayak mungkin kita punya variabel-variabel independen di awalnya itu adalah ketiga itu gitu. Jadi kita bisa mengaitkan juga atau mungkin kita ada nilai awalnya itu dari situ dan kita bisa menilai atau menggabungkan proses itu menjadi customer satisfaction itu dengan ketiga hal itu. Makanya dia perlu adanya mediating itu. Nah, untuk ke moderatingnya atau yang mempengaruhi dia di prosesnya itu, yang tadi saya bilang memperkuat atau memperlemah itu ada umur. Mungkin ketika food quality bagus, hospitality enak, ambience-nya enak, customer itu bisa puas, tapi dia tergantung umurnya juga. Kalau mungkin yang muda suka, yang tua nggak suka, nah kayak gitu. Nah, dia juga akan akhirnya mempengaruhi dependent variable kita di akhir, yaitu loyalty-nya. Gitu. Mungkin semoga bisa dimengerti ya. Kita kasih contoh lain yang SDM. Next. Nah, ini juga sama, kita independent variabelnya itu member participation, terus intervening-nya itu motivasi, sampai ke organization performance-nya itu tadi. Nah, untuk moderating-nya ini, kan kita melihat partisipasi member itu akan berkontribusi atau berhubungan dengan si organization performance. Nah, si penelitinya itu melihat bahwa oh ini tuh nggak bisa berhubungan langsung. Jadi kita bisa melihatnya itu dari motivasinya dia. Kalau motivasinya tinggi, mungkin organisasi performance-nya tinggi. Nah, ternyata untuk dari member participation ke motivasinya itu ada variabel bernama member expertise. Jadi mungkin dia semakin expert, dia semakin termotivasi gitu. Dia menentukan hubungan antara independen dan interveningnya tadi, apakah makin kuat atau makin lemah. Gitu. Nah, untuk si kontrolnya ini, atau variabel yang out of nowhere ada dan mempengaruhi dependent, itu ada social organization. Jadi ternyata mungkin kalau
di awal itu si independent dan intervening moderatingnya itu relate, tapi ternyata social organization itu bisa mempengaruhi apakah nanti si dependent itu nilainya tinggi atau enggak gitu. Dia out of nowhere ada aja gitu, nggak relate dengan si variabel-variabel lain yang ada di kiri itu. Begitu teman-teman. Untuk next-nya bisa dijelaskan oleh Tito. Terima kasih, Solin. Yang di next slide-nya kita akan belajar terkait theoretical framework. Next slide-nya. Halo? Iya. Theoretical framework atau kerangka teoritis itu merupakan output atau hasil dari kegiatan tinjauan pustaka. Ini semua materi yang saya paparkan di sini adalah materi dari buku Sekaran Uma Sekaran ya. Dan dari Uma Sekaran sendiri mendefinisikan model kerangka teoritis ini sebagai sebuah model konseptual tentang bagaimana seorang peneliti berteori mengenai keterkaitan antara faktor-faktor yang telah teridentifikasi sebagai hal yang penting bagi masalah. Dan theoretical framework ini dijelaskan juga menggambarkan keterkaitan antar lebih dari satu variabel yang dianggap terintegrasi pada dinamika situasi yang sedang diteliti atau diinvestigasi. Ini juga relate dengan yang dijelaskan sama Sulin tadi ya. Kalau Sulin tadi lebih ke variabelnya seperti ini itu, dan di sini itu juga itu dinamakan kerangka teoritis seperti itu. Jadi menggambarkan teori keterkaitan seperti yang dijelaskan oleh Sulin. Dan kemudian di sini tuh kita ada tahapan ya saat kita itu mengumpulkan sebuah data seperti itu. Jadi pertamanya itu ketika kita menganalisa sebuah situasi atau masalah itu kita mengumpulkan data awalnya, kemudian kita merumuskan masalahnya, dan terakhir ini tinjauan pustaka. Dan di sini tinjauan pustaka inilah kerangka teoritis tersebut dimainkan. Untuk dijelaskan lebih lanjut di Sekaran sendiri itu, bahwa setelah masalah berhasil diidentifikasi melalui perumusan masalah itu, kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan tinjauan pustaka untuk mencari variabel-variabel yang terkait atau memiliki kontribusi terhadap masalah tersebut. Kemudian setelah variabel tersebut teridentifikasi, selanjutnya juga mengelaborasi keterkaitan atau hubungan antara variabel tersebut. Ini juga seperti yang dijelaskan oleh Sulin tadi ya, bahwa customer satisfaction itu elaborate-nya dari tahapan awal tadi, yang mungkin ada pemicunya atau triggernya itu juga akan dijelaskan atau didefinisikan melalui kerangka teoritis ini. Dan hipotesis kemudian hubungan-hubungan itu diturunkan menjadi hipotesis yang relevan, dan hipotesis ini akan dibuktikan dengan menggunakan metode analisis data yang sesuai gitu. Dan theoretical framework ini akan menjadi landasan dari seluruh proses penelitian dari hipotesis tersebut. Di next slide-nya kita akan menjelaskan tentang komponen theoretical framework. Di next slide-nya. Nah, komponen theoretical framework ini ada dari Sekaran lagi itu mendefinisikan bahwa theoretical framework yang baik itu setidaknya mencakup beberapa hal yang saya tuliskan di sini, seperti variabel-variabel yang dianggap relevan bagi penelitian harus diidentifikasi secara jelas dan diberi nama yang mudah dimengerti dalam pembahasannya. Kemudian pembahasan model konseptual harus menyatakan bagaimana dua atau lebih variabel saling berkaitan satu sama lain. Jadi dari variabelnya itu harus relevan, kemudian pembahasannya itu juga harus ada keterkaitan, itu harus dijelaskan. Juga sifat antar dan arah hubungan antar variabel ini nanti hubungannya nanti sama penentuan pendefinisian hipotesa ya, dari sifat dan arah hubungannya ini. Kemudian harus ada keterangan yang jelas alasan menetapkan hubungan antar variabel. Jadi kita seperti Sulin tadi bisa menetapkan bahwa customer satisfaction itu akan mempengaruhi customer loyalty, itu juga kita harus mempunyai alasan yang jelas gitu untuk menetapkan hubungan tersebut. Dan argumen dapat ditarik dari temuan penelitian sebelumnya. Jadi misalkan ada temuan-temuan sebelumnya yang sudah dianalisa oleh peneliti lain, argumen juga dapat ditarik dan dibandingkan atau direplikasi seperti itu untuk memperkuatnya. Kemudian di next slide-nya kita akan membahas contoh kasus.
Yang di contoh kasus ini juga diangkat oleh buku Sekaran, dan ini beliau Sekaran itu mengangkat air safety violation, pelanggaran keselamatan udara seperti itu. Kalau dibaca itu masalah ini tuh memiliki 4 faktor penyebab atau variabel penyebab gitu. Jadi dari pertama kan kita yang dibahas di kasus ini kan pelanggaran keselamatan udara. Pelanggaran keselamatan udara ini dianggap sebagai dependent variabelnya. Dan ini dipengaruhi oleh 4 independent variabel, yaitu komunikasi antar kru, komunikasi antar staf darat dan kru kokpit, pelatihan yang diterima kru kokpit, dan juga desentralisasi. Dan ini digambarkan ke dalam tiga bagan ya. Dan perlu diingat juga bahwa tanda panah dalam sebuah diagram theoretical framework itu tidak menunjukkan urutan atau tahapan, akan tetapi hubungan mempengaruhi sebab akibat seperti itu. Jadi ini tidak melulu urut gitu ya. Jadi ada hubungan sebab akibat antara communication atau air safety ini, antara dependent dan independent. Dan di bagian pertama itu yang di bawah contoh kasus itu ada digambarkan. Jadi dari kasus tersebut dielaborasi, kemudian dijelaskan bahwa ada dependennya yang dipengaruhi oleh independen. Digambarkan seperti ini, dan penggambaran ini juga bisa melalui penggambaran yang lain, yaitu apabila kemudian ternyata di antara variabel ini ada intermediating atau moderating variabelnya. Di bukunya itu digambarkan bahwa intervening variable muncul ketika ada cockpit crew atau staff-staffnya ini kurang training, dan kemudian mereka karena kurang training merasa tidak cukup ahli dalam menerbangkan pesawat. Jadi ketika ada air safety violation, mereka itu akan nervous dan deviance gitu. Jadi mereka akan bereaksinya berbeda seperti itu. Dan ini adalah intervensi karena itu mempengaruhi secara langsung seperti yang dijelaskan oleh Sulin. Dan yang kemudian ini training. Jadi ketika ada moderating training dianggap sebagai moderating variable, itu asumsinya bahwa semua independent variable ini bisa mempengaruhi dependent itu karena ada training gitu. Jadi misalkan itu kalau misalkan trainingnya si cockpit crew ini kurang, maka kemudian independent variable ini akan relevan gitu mempengaruhi air safety violation. Tapi ketika trainingnya itu dirasa cukup, kemudian ini tuh tidak berhubungan lagi gitu. Jadi tidak bisa mempengaruhi lagi. Sejalan dengan yang dijelaskan oleh Sulin tadi ya. Kemudian ya kita menjelaskan di next slide-nya, yaitu di pembahasan ke-6 di hipotesis. Di next slide-nya. Ya, di hipotesis ini kita akan membahas terkait definisi dan tipenya. Definisinya itu di buku Sekaran lagi, itu dibuka dengan pengembangan hipotesis. Jadi setelah kita menentukan framework kerangka teoritis tadi, kemudian itu dilakukan tahap untuk pengembangan hipotesis, yaitu dengan pertama menguji apakah hubungan yang telah dispekulasi pada kenyataan berlaku. Jadi hubungan-hubungan yang telah didefinisi tadi itu beneran berhubungan nggak sih seperti itu. Kemudian yang kedua itu pengujian dilakukan secara ilmiah melalui analisis statistik yang tepat. Jadi analisisnya juga harus tepat, atau melalui analisis negatif dalam penilaian kualitatif. Kemudian memperoleh informasi yang dapat dipercaya tentang jenis hubungan yang ada antara variabel-variabel tersebut. Ini juga sudah dijelaskan di materi sebelumnya ya, dan juga dijelaskan oleh Ibu Nisa, yaitu seperti kita kuesioner, seperti itu. Kalau misalkan itu kualitatif, hal semacam ini juga demi memperoleh informasi yang dapat dipercaya terkait hubungan antara variabel-variabel tersebut. Dan hasil pengujian ini kemudian akan menawarkan beberapa petunjuk tentang masalah apa sih gitu yang bisa dipecahkan dari situasi yang ada seperti itu. Dan hipotesis ini definisinya itu adalah sebagai sesuatu yang tentatif, belum diuji, atau pernyataan yang memprediksi apa yang diharapkan oleh penulis untuk menemukan
untuk ditemukan dalam data empiris. Dan dengan menguji hipotesis ini dan mengonfirmasi hubungan antara variabel, kemudian diharapkan ada solusi yang dapat ditemukan untuk memperbaiki masalah yang timbul seperti itu, yang dianalisa. Kemudian di next slide-nya kita akan membahas beberapa format dari hipotesis sendiri. Di next slide-nya. Jadi ada beberapa statement ya. Nah ini statement of hypothesis. Jadi pernyataan-pernyataan hipotesis itu berbeda di buku itu, di buku sekarang edisi kelima itu dijelaskan ada tiga garis besar atau klasifikasi dari format hipotesis ini. Yang pertama adalah jika, kemudian pernyataan. Yang kedua direksional dan non-direksional, dan yang keempat itu null and alternate hypothesis. Yang pertama itu jika kemudian diikuti dengan pernyataan itu untuk menguji atau ada atau tidaknya dugaan hubungan atau perbedaan. Jadi contohnya ini jika para karyawan dilatih mengenai produk secara berkelanjutan, maka pengenalan produk akan terus meningkat. Ini itu format jika, maka pernyataannya jikanya para karyawan dilatih, kemudian pernyataannya maka pengenalan produk akan terus meningkat seperti itu. Dan yang kedua itu direksional dan non-direksional. Direksional sendiri itu menyatakan hubungan antara dua variabel atau membandingkan dua kelompok menggunakan istilah positif, negatif, lebih dari, kurang dari, dan sejenisnya. Jadi ada keterkaitan seperti itu yang menunjukkan arah hubungan antar variabel, positif atau negatif. Dan contohnya seperti ini, contohnya di buku itu semakin besar stres yang dialami dalam pekerjaan, maka semakin rendah kepuasan karyawan. Di sini kan menunjukkan ada positif negatif ya. Jadi misalkan stresnya ini semakin besar, itu kepuasannya akan semakin rendah atau tidak seperti itu. Jadi ada hubungannya, ada arah hubungannya yaitu positif atau negatif. Yang kemudian di non-direksional itu mengendalikan hubungan atau perbedaan, mendalilkan hubungan atau perbedaan, tapi tidak memberikan indikasi arah hubungan. Jadi ini kebalikannya dari direksional ya. Kalau direksional ini kan menggambarkan hubungan positif atau negatif, yang non-direksional ini tidak menggambarkannya. Jadi contohnya itu ada hubungan antara usia dan kepuasan kerja. Itu kan selaras ya. Ada hubungan. Jadi sebenarnya itu hubungannya ada atau tidak seperti itu. Jadi ada positif atau negatif, bukan positif atau negatif yang mempengaruhi seperti itu. Juga contoh kedua itu ada perbedaan antara nilai etos kerja karyawan Amerika dan Asia. Ini kan juga perbedaan. Jadi itu selaras seperti itu, bukan arahnya positif atau negatif. Dan yang ketiga itu ada null and alternate hypothesis. Di null and alternate ini hipotesis yang menggambarkan metode hipotesis deduktif gitu. Jadi ada didefinisikan ada H0 atau hipotesis 0 dan HA atau hipotesis alternatif. H0 ini dibuat untuk ditolak atau untuk mendukung hipotesis alternatif. Dan dijelaskan itu kalau 0 itu ditolak, kemudian dugaan yang menyatakan dua buah variabel adalah jelas dan tidak dapat perbedaan di antaranya. Ini maksudnya contohnya di buku itu pas saya masukkan seperti kalau misalkan ada wanita dan pria itu memiliki motivasi yang sama besar seperti itu. Itu adalah H0 dan kemudian akan dibuktikan seperti itu. Jadi di bahasanya itu divalidate atau bisa dipalsukan seperti itu untuk mendukung hipotesis alternatif nantinya. Dan hipotesis alternate ini itu dicoba untuk diterima. Jadi kebalikan dari nol yang sebelumnya dicoba untuk ditolak, ini hipotesis alternate itu dugaan yang menunjukkan terdapat perbedaan. Jadi dari alternate ini kemudian nanti akan membantah atau mendukung dari nol itu. Harusnya sih membantah. Kemudian dari nol ini apabila terbantah, maka analisa atau pengujian yang dilakukan itu akan benar seperti itu, positif. Apabila alternate ini kemudian negatif, itu berarti kebalikannya ya. Jadi nol itu tidak tertolak atau kemudian tidak bahasanya gimana ya? Seperti itu, mungkin bisa ditangkap ya.
Dan kemudian di buku juga dijelaskan bahwa ada yang dinamakan kriteria hipotesis yang baik. Kriteria hipotesis yang baik ini yang pertama itu dikembangkan dengan teori yang sudah ada. Ini juga seperti kita kalau tahu atom, molekul-molekul dari proton, kemudian tumbuh neutron, terus kemudian ada ketemu atom dari dalam atom seperti itu ya. Atom kan dulu pertamanya kan atom, kemudian dikembangkan lagi menjadi neutron, proton seperti itu. Jadi penjelasan logis atau hasil penelitiannya sudah ada. Kemudian yang kedua itu hipotesis menunjukkan maksudnya dengan jelas. Yang ketiga hipotesis dapat diuji. Dan yang keempat itu hipotesis ini lebih baik dibanding hipotesis kompetisinya. Dan kemudian sebelum kita mengakhiri itu di buku juga dijelaskan bahwa hipotesis itu juga bisa diuji secara kualitatif seperti itu. Kalau di buku dicontohkannya itu tentang etika unethical behavior dari staff itu apa sih yang menyebabkan mereka itu seperti itu. Jadi etika buruknya itu sebagai dependen, dan kemudian independennya itu mungkin ada dari motivasi yang salah, kemudian kekurangan ekonomi, dan juga atau ke ignorance dari organisasinya sendiri untuk membahas hal tersebut seperti itu. Dan dari situ itu kan tidak bisa kuantitatif ya, semuanya itu kan tidak terlihat dan tidak bisa diukur dengan pasti, makanya itu disebut sebagai hipotesis kualitatif yang diuji secara kualitatif. Demikian presentasi dari kelompok 3. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Dan apabila ada tambahan atau kritik atau saran bisa ditulis di komen ya teman-teman. Terima kasih.